terasa serene supaya mereka menyatu lagi sama alam yang ada di sekitarnya. Nah, ini kan kita menggunakan kata omah nih, karena sebenarnya yang kita pengen capai itu suatu karakter rumah sebenarnya. Cuman karena dia lokasinya di Jawa Timur sih tepatnya, dan karakter dari desain arsiteknya itu mengangkat karakter-karakter yang benar-benar terlihat Javanese-nya, kita menggunakan kata omah supaya muncul karakter Javanese-nya itu dalam bentuk rumah. Tapi ini nggak semata-mata hanya omah yang seperti dulu tradisional gitu. Ini lebih kontemporer karena emang secara arsitektur pun bentuknya ada rumah joglonya, terus di baliknya juga ada bangunan yang lebih modern kali ya. Kita kan lihat site-nya ya di Banyuwangi di Jawa Timur. Terus secara desain arsitekturalnya tuh di bagian bawah tuh kayak membuat unsur-unsur Jawanya ya, kayak misalnya bentuk atapnya gitu ya. Nah, terus memang satu hal yang kepikiran waktu itu adalah rumah Jawa sih, karena kan si rumah Jawa antara rumah dan fungsinya dia sebagai hotel kan ya mirip-mirip lah. Jadi buat istilahnya apa ya, kita istirahat juga di rumah, kita berinteraksi, kita makan dan lain sebagainya di rumah gitu kan. Nah, cuman kalau hotel kan mungkin sifatnya lebih kalau rumah kan lebih permanen, kalau hotel kan lebih apa ya, mungkin eventual lah. Jadi makanya kan visiting gitu kan. Jadi kita berkunjung karena nantinya ya kita akan pulang juga dari situ. Tapi ingin memberikan satu experience yang mungkin tidak terlupakan gitu. Jadi makanya kita pakai itu yang tadi Azel bilang, kata-kata kita bukan pakai contemporary house atau apa, tapi memang kita pakai bahasa Jawa dengan kata-kata omah itu. Jadi emang biar lebih berasa juga kita tonjolkan Jawanya, tapi di satu sisi juga nggak purely kayak joglo yang dengan gebyok dan lain sebagainya, teplok yang literally teplok api dalam, nggak, bukan yang kayak gitu loh. Tapi iya, tetap ada modernnya, tetap ada elegansnya gitu, ada feel hotelnya, ada mewahnya juga, tapi memang yang ditonjolkan di sini adalah si culture Jawanya itu gitu. Nah, kenapa memilih cara yang kedua instead of membuat itu lebih show off? Saya pengennya orang dari luar, oh itu udah hotel gitu kan. Nah, ini dan aku nangkepnya nih caranya beda banget. Stand out dengan caranya dia sendiri ya. Kalau karena kan si Kokon Banyuwangi ini lokasinya di kota Banyuwangi, cuman dia nggak di bagian hiruk pikuknya gitu. Ya. Oke. Jadi kita pengen bikin ada sebuah feeling kehangatan di situ, keramah tamahan ke tiap orang yang datang ke situ supaya terasa si feeling omahnya tuh menyambut. Dan berbeda dan kontras dari si jalanan yang dilewati. Biasanya kan si jalan utama depan Kokon tuh dilewatin dari orang yang transit dari Bali ke Surabaya. Ya, benar. Nah, itu kan mereka pasti ya udah di jalan aja gitu ngeliatin lampu jalan terus. Nah, kita ini bikin si feeling di Kokon Banyuwangi ini lighting yang lebih terasa serene supaya mereka menyatu lagi sama alam yang ada di sekitarnya. Ini keren sih fasatnya dari desain arsitektur ya, si studio air putih itu sendiri udah menarik sebenarnya. Jadi si balkonnya ini diatur secara zigzag, terus in a glance, kilas tuh kita ngelihatnya kayak mirip Anyaman nih. Sebenarnya Iya, kami ngelihatnya kayak nyaman. Jadi dia balkonnya emang lebih maju. Maju mundur. Jadi nggak semua kamar ada balkon ya. Ya. Jadi emang arrangementnya dari luar pun bagus gitu. Jadi kita untuk meng-highlightnya nggak perlu bikin elemen tambahan lagi, cukup meng-highlight apa yang mereka udah ada dari karakter arsitekturnya itu sendiri. Nah, ini gimana caranya kita meng-enhance si maju mundur balkonnya itu supaya terlihat seperti Anyaman tanpa membuat si lightingnya jadi teriak-teriak. Itu setelah dikoordinasikan dengan tim arsitek dan ownernya, akhirnya
bisa difasilitasi untuk kita bikin detail di fasad, dan itu sangat-sangat efisien karena dengan hanya penambahan detail itu aja, cuman dengan linear strip bisa jadi fasad lighting yang seperti ini.